Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, ucapan syukur yang hendaklah kita senantiasa mengulanginya karena kita terus senantiasa diberikan karunia curahan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mendapatkan kebaikan dari seseorang, kita mesti akan bersyukur, berterima kasih kepadanya. Kita akan mengucapkan syukron, kita akan mendoakan dia jazakumullah khairan karena dia telah berbuat baik kepada kita. Maka apalagi kepada Rabb kita yang detak jantung kita adalah pemberian cuma-cuma dari Allah Ta'ala, yang setiap hela nafas kita adalah karunia Allah yang tidak terkira, yang setiap kedipan mata kita itu adalah nikmat Allah yang kita tidak sanggup untuk membalasnya. Demikian juga ucapan lisan kita, gerakan tangan kita, kaki kita, ini adalah nikmat yang wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, nikmat yang kalau kalian hitung nikmat Allah kalian gak akan sanggup karena sangat banyaknya. Belum lagi nikmat Allah Ta'ala berupa taufiknya, nikmat Allah yang membimbing kita untuk senantiasa taat, takwa kepada Rabb kita. Nikmat yang hanya khusus Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Seperti pada pagi hari ini, ibu-ibu diberikan taufik oleh Allah untuk mencari ilmu agama yang dengannya akan baik, akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan dunia kita, apalagi akhirat kita. Maka seharusnya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, banyak mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, berterima kasih, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita. Tetapi kalau kita kufur, ingat azab Allah sangat pedih. Maka sudah selayaknya seorang yang mukmin itu senantiasa mengucapkan syukurnya kepada Allah Jalla wa ala. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari kita banyak hal. Mengajari kita banyak hal. Mengajari kita kesempurnaan. Di antaranya adalah bagaimana kita hidup berumah tangga, bagaimana kita sebagai seorang wanita dalam kehidupan rumah tangga kita, bagaimana kita memperlakukan suami kita, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, memperlakukan mertua kita, memperlakukan anak-anak kita, diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendatangkan banyak sekali kebaikan, kebahagiaan. Maka hendaklah kita banyak sholawat dan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam atas ini semuanya, dan kita berharap agar kita nanti bisa bertemu dengan beliau di telaganya, minum dari air telaganya pada saat hari kiamat tiba, kemudian mendapatkan syafaatnya, dan kita berharap dikumpulkan di surga bersama beliau, keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Tema kita pada pagi hari ini adalah wanita salihah, perhiasan dunia. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wanita salihah itu adalah nikmat yang harusnya kita sebagai seorang wanita itu memperbaiki diri kita sampai kita menjadi wanita yang salihah. Ya, kita akan tahu kalau ini nikmat ketika kita memiliki sifat ini semua. Ya, ketika kita memiliki sifat ini semua, kita bisa melihat pada diri Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita bisa melihat pada diri Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita bisa melihat pada diri Ummahatul Mukminin radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Ya, maka dari itu kita seharusnya berusaha menjadikan diri kita sebagai seorang wanita yang salihah. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi bersabda, hadisnya sahih Muslim, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihatu. Dunia itu ibarat perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu wanita yang salihah. Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan dunia itu isinya ya perhiasan, semuanya adalah perhiasan. Ya, HP itu perhiasan. Ya, demikian juga pakaian itu perhiasan. Kendaraan itu pun perhiasan. Setiap orang akan berhias. Oh, sepeda motornya apa? Ini keluaran terbaru. Oh, HP-nya apa? Ini merek terbaru. Itu kan perhiasan. Ya, pakaiannya apa? Brandnya apa? Ini harganya berapa? Nah, ini. Nah, jadi Nabi SAW mengatakan dunia itu perhiasan, isinya dunia semuanya adalah perhiasan. Tetapi Nabi SAW bersabda, khairu mata'id dunia, sebaik-baik perhiasan dunia itu apa? Yakni seorang wanita yang salihah. Ya. Jadi dari banyak macam perhiasan itu ternyata yang paling baik itu adalah wanita salihah. Ya, wanita yang salihah, sebaik-baik perhiasan. Nanti akan kita dapatkan banyak sekali keindahan, ya, kebaikan, kebahagiaan ketika memiliki seorang wanita yang salihah. Wanita salihah pun juga akan mendapatkan kebaikan, kenikmatan, keindahan dengan dia menjadi seorang wanita yang salihah. Jadi bukan hanya sekedar suami saja yang dia mendapatkan perhiasan, seorang istri pun dia akan mendapatkan kebaikan. Dalam hadis Abu Daud dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hadisnya Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan sanadnya dhaif tetapi secara makna menguatkannya, dan ada yang menguatkan hadis yang lain. Nabi bersabda, ala ukhbiruka bi khairim ma yaknizul mar'u. Mau enggak aku beritahukan kepadamu sebaik-baik simpanan seorang laki-laki. Sebaik-baik simpanan seorang laki-laki. Ya. Nabi bersabda, al-mar'a as-salihah. Sebaik-baik simpanan laki-laki itu seorang wanita yang salih. Ya, seorang wanita yang salihah. Idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau suami melihatnya, maka istrinya itu menyenangkannya. Wa idza amaraha ata'athu, dan jika suami itu menyuruhnya, dia menaatinya. Wa idza ghaba anha hafidatu, dan jika suami itu ghaib, kerja, safar, maka istri itu menjaga dirinya. Hadis semakna diriwayatkan oleh An-Nasai, Ahmad, Al-Albani mengatakan hadis ini hasan sahih. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qila li Rasulillah, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairun, wanita mana yang baik itu wahai Rasulullah? Wanita mana yang paling baik? Nabi bersabda, allati tasurruhu idza nadhara, yakni seorang wanita yang menyenangkanmu ketika engkau melihat. Ya, jadi misalkan pulang, lihat istrinya dingin, lihat istrinya senang, lihat istrinya bahagia, tidak sepet, tidak susah. Ya. Nah, sepet dan susah itu biasanya apa ya? Karena memang perbuatan daripada istri itu sendiri. Misalkan kalau istrinya, kalau suaminya datang, istrinya ngomong, Bi, hari ini dapat berapa, Bi?
Itu sudah susah, seorang suami sudah susah. Jadi datang ke rumah ditanya, "Bi dapatnya berapa?" Ya kan? Atau ketika suaminya datang, istrinya sering bilang karena tahu kebiasaan istrinya, "Bi gulanya habis." Ya kan? Nggak ada makanan hari ini. Ya kan? Sudah. Suami itu akan susah melihat istri, aduh, nanti kalau pulang seperti itu lagi nanti. Tapi beda kalau misalkan suaminya itu pulang, istrinya bilang, "Bi mau minum apa?" Adanya hanya air putih. Ya kan? Mesti suami akan tahu, oh, berarti nggak ada apa-apa di sini. Mesti suami akan tidak terlalu terbebani. Karena suami itu ketika dia berada di luar, itu memikul banyak sekali beban yang berat. Pertama, bekerja, mencari nafkah. Yang kedua, ini wanita-wanita yang juga kerja di luar. Ya. Nah, kalau kita dalam menyapa suami seperti itu, ya kan? Tidak seperti ada satu kisah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, ketika suaminya Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu pulang, itu dijamu. Ya, karena lama melakukan syafat, mesti kangen sama makanan rumah, masakan istri. Karena lama nggak ketemu istrinya, mesti ya ada hajat, ya kebutuhan batin yang belum terpenuhi. Akhirnya itu semuanya dipenuhi. Nah, jadi ketika seorang suami itu pulang ke rumah, dia membawa banyak sekali beban. Kalau ditambahi dengan kebiasaan istri membebani lagi, "Bi, hari ini nggak ada minuman, nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada apa dan lain sebagainya, atau Bi dapat berapa?" Itu tambah terbebani. Ya, itu akan tambah terbebani. Nah, jadi seperti itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada aplikasinya. Ya, ada aplikasinya dalam kehidupan para sahabat juga ada disebutkan yang demikian. Nah, jadi wanita yang paling baik itu adalah allati tasuruhu idza nadhara, yakni wanita itu menyenangkan ketika suami itu melihat, wa tuti'uhu idza amara. Yang kedua adalah menaatinya ketika dia memerintah. Ya. Ketika dia memerintah. Ya, misalkan baru datang, ya kan? "Mi, pijet tono Mi, aku capek," gitu kan. Ya. Kemudian istrinya, "Waduh pijet Bi, aku dhewe yo barusan masak, ngurusi anak-anak," gitu kan. Waduh susah sudah. Kalau seperti itu suami itu akan memendam, "Aduh, bojoku kok mesti kayak gini." Ya kan? Jadi wa tuti'uhu idza amarat. Jadi istri itu taat ketika dia diperintah. Ini masalah sepele, ibu-ibu, tapi seringkali menjadi besar. Masalah rumah tangga seringkali menjadi besar. Masalah sepele seringkali menjadi besar. Demikian juga dalam hadis ini dikatakan wala tukhalifu fi nafsiha. Tidak menyelisih suami pada dirinya. Wa maliha, dan hartanya. Bima yakrahu, yang membuat suami itu benci. Jadi jangan menyelisih suami ya pada dirinya. Jangan. Sedikit-sedikit diselisih. Ya kan? Jadi jangan punya kebiasaan menyelisih suami. Dengarkan saja. Suami bilang gini, ya sudah didengarkan. Jangan bantah. Ya, kalau bantah itu mesti suatu ketika suami akan bilang, "Bojoku itu pancene meweli, orangnya suka menyelisihi." Itu sudah membekas di hati seorang suami. Demikian juga dengan hartanya. Ya kan? Jangan menyelisihi dalam hartanya juga. Ya, membandingkan antara pendapatan suami dengan pendapatan suami orang. Nggak boleh seperti itu. Nah, ini seringkali menjadi sebab permasalahan di rumah tangga. Nah, kalau seorang istri itu la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha, tidak menyelisih suaminya dalam dirinya, demikian juga dengan hartanya, insya Allah suami itu akan bahagia. Pun istri akan bahagia. Istri akan bahagia. Seorang suami akan tahu, oh, nggak ada minuman, nggak ada gula, nggak ada teh, nggak ada kopi di rumah, ya kan? Kemudian nggak ada lauk, tak berikan aja, saya tak keluar gitu. Kadang suami itu ada gengsinya. Kemudian ketika melihat kondisi seperti itu, insya Allah seorang suami akan tergerak dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Saya tak keluar Mi, tahu kebiasaan istrinya makan ini akhirnya dibelikan, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Dalam hadis Ahmad, Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini sahih. Min sa'adati ibni Adam thalatha wa min syiqwati ibni Adam thalatha. Di antara kebahagiaan anak cucu Adam itu ada 3, dan di antara kesengsaraan anak cucu Adam itu juga ada 3. Min sa'adati ibni Adam. Di antara kebahagiaan anak cucu Adam itu al-mar'ah as-salihah wal maskan as-salih wal markab as-salih. Yakni istri yang salihah, rumah yang baik, dan kendaraan yang baik. Ya. Jadi kebahagiaan, di antara kebahagiaan seseorang itu disebutkan ada 3. Nabi SAW menyebutkan yang pertama itu istri yang salihah. Kenapa? Karena istri mesti menemani suami. Tidak akan pernah meninggalkan suami. Dia senantiasa menyertai suami. Kalau istri itu baik, ya kan? Itu di antara kebahagiaan seorang suami. Ya, istri tidak banyak nuntut. Ya kan? Istri bahkan sering memotivasi, ya, istri bahkan sering mendoakan, ya kan, ketika suami kerja didoakan, paling enggak fi amanillah, semoga dalam lindungan Allah suamiku, misalkan seperti itu, ya, semoga Allah menjagamu wahai suamiku, ya kan, aku enggak masalah kamu enggak membawa banyak pulang ke rumah, tapi kamu masih hidup kembali ke rumah, ya kan, daripada bawa sesuatu yang banyak, tetapi sesuatu itu asuransi. Karena apa? Suaminya meninggal kecelakaan. Ya kan seperti itu. Jadi kebahagiaan seorang itu pertama adalah wanita yang salihah. Kemudian al-maskan as-salih, tempat tinggal yang baik. Nggak harus mewah, ya kan? Nggak harus mewah, tapi tempat tinggal yang baik. Tempat tinggal yang baik itu bisa tetangganya baik, ya kan, kemudian rumahnya itu luas. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan al-maskan al-wasi, tempat tinggal yang luas, walaupun rumahnya tidak megah, ya kan, tidak mewah, ya kan. Demikian juga al-markab as-salih, yakni kendaraan yang baik, nggak goda kendaraannya, nggak sering mogok, walaupun kendaraannya keluaran lama, tetapi nggak sering mogok, pajaknya murah, misalkan seperti itu, ya kan. Maling pun nggak suka, ya kan, yang suka hanya kita. Ya, karena apa? Ya karena kendaraannya kendaraan lama, tapi nggak pernah goda. Kan lebih baik seperti itu. Ya, daripada kendaraan baru pajaknya mahal, ya kan, kemudian sering goda, ya kan, maling pun tergoda sampai akhirnya pun mencurinya. Nah, nggak ada gunanya. Mending, ya kan, kendaraan yang baik walaupun lama, tetapi tidak pernah mengganggu. Wa min syiqwati ibni Adam, dan di antara kesengsaraan atau kecelakaan anak cucu Adam itu 3, al-mar'ah as-su, yakni kebalikannya, wanita yang buruk, wal maskan asu, tempat tinggal yang buruk, wal markab asu, dan kendaraan yang buruk. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah kebahagiaan. Memiliki seorang wanita yang salih itu adalah kebahagiaan, ya. Kalau ibu-ibu menjadi seorang wanita yang salihah, insya Allah pun akan bisa menggait ataupun menggeret suami menjadi suami yang salih. Banyak kasus seperti itu, ya kan, kita dapati seperti itu. Seperti contohnya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha ketika dia mau dinikahi oleh Abu Talha. Awal mula Abu Talha mau menikahinya, maka Ummu Sulaim menolak. Padahal Abu Talha ketika itu mau memberikan mahar yang sangat besar. Apa jawabannya Ummu Sulaim? Enggak, innaka kafir. Engkau kafir, saya enggak mau. Ya kan? Kemudian setelah itu Abu Talha masuk Islam dan keislamannya juga sangat baik. Ya kan? Kemudian Ummu Sulaim merasa cukup dengan keislaman dia. Jadi bagaimana wanita yang salihah, wanita yang kuat, istiqomah, itu bisa menggeret laki-laki yang salih, suaminya menjadi salih. Saya sendiri ada kasus, ya, bagaimana seorang wanita itu istiqomah ngaji, ya, mendatangi majelis ilmu, sampai akhirnya dia narik suaminya, ngajak suaminya, terus dengan sabar sambil didoakan, sampai akhirnya suaminya sekarang juga orang yang sering hadir di majelis ilmu. Akhirnya kedua-duanya menjadi keluarga yang sakinah. Nah, maka dari itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, wanita yang salihah itu dipuji oleh Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Sebab itu wanita yang salih, dia adalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Ya kan? Oleh karena itu Allah memelihara mereka.
Jadi wanita yang sholihah itu dipuji. Siapa itu? Yang qanitat, yang senantiasa taat kepada Allah. Ya, senantiasa taat kepada Allah. Kemudian hafizatun lil ghaibi, memelihara ya dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah, ketika suaminya kerja, ya. Jadi istrinya tidak suka bertetangga. Ya, maksudnya tidak suka bertetangga itu ya kalau nggak ada perlunya nggak perlu. Kalau belanja perlunya untuk mencari bahan untuk dimasak, ya nggak jadi masalah. Tapi selebihnya tidak. Dia senantiasa menjaga dirinya. Ya, saya harus jaga diri saya. Saya ini ketika menikah, dinikahkan oleh orang tua saya, bapak saya diserahkan kepada suami saya. Ya kan? Maka saya harus jaga diri saya. Nggak boleh saya kelayapan, ya kan, keliling kemana-mana, gitu kan. Jadi saya ini diserahkan kepada suami saya untuk dijaga oleh dia. Maka saya pun harus menjaga diri saya. Nah, dengan sebab itu Allah pun memelihara mereka, suaminya dijaga, istrinya juga dijaga. Nah, ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wanita sholihah ya, kalau dia mengetahui ini semuanya, maka dia akan senantiasa berusaha ya untuk menjaga dirinya. Wanita sholihah itu wanita yang cantik luar dan dalamnya. Ya, bukan hanya luarnya saja, tetapi yang paling utama dalamnya. Walaupun sebenarnya dalam agama kita juga ngajari bagaimana seorang wanita itu harus menjaga luarnya. Ya. Nabi SAW pernah mendapati ada seorang sahabat itu yang rambutnya acak-acakan. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang lain, ada nggak sesuatu yang bisa digunakan untuk merapikan rambutnya? Nah, jangan sampai orang seperti ini, ya kan, tidak bisa menjaga dirinya. Jadi tidak bisa menjaga dirinya. Nah, kalau laki-laki saja disuruh untuk berias, maka bagaimana dengan wanita yang memang sifat dasarnya itu berias? Tapi yang nggak kalah penting itu adalah cantik dalamnya. Apa itu wanita sholihah itu? Pertama, enak dipandang suami. Tadi sudah disebutkan. Ya, jadi inti dari semua yang tadi kita sampaikan itu enak dipandang suami karena kecantikannya dan karena agamanya. Kemudian yang kedua, dia melayani dengan baik suami saat diperintah dengan perintah syar'i ataupun urfi. Perintah syar'i itu misalkan, ayo Bu melok ngaji, ya kan? Ayo Bu kita silaturahim, ya kan? Ayo Bu kita berkunjung, ya kan? Ini syar'i. Adapun urfi, ya kan, Bu tolong masak soto, terus besoknya lagi masak soto lagi, gitu kan? Masa nggak bosan masak soto tiap hari? Enggak, ini permasalahan urfi. Kalau suaminya senang soto ya sudah soto. Ya, jadi seperti itu masalah yang urfi, ya kan? Pokoknya prinsipnya senantiasa menjaga suami, melaksanakan perintah suami. Kemudian menjaga diri dengan baik ketika suaminya pergi. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau mau membahas tentang wanita sholihah itu sebenarnya banyak. Saya ingin mengambil satu poin saja, yakni seorang laki-laki itu taat, patuh kepada suaminya, ya kan, dan berbuat baik kepada suaminya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, wanita muslimah itu taat kepada suaminya selama dalam urusan yang tidak ada dosa. Terus berbuat baik kepada suaminya. Berusaha mencari ridhonya, berusaha untuk mendatangkan kesenangan pada diri suaminya. Walaupun dia fakir, walaupun dia kesulitan. Jadi senantiasa mencari ridho suaminya. Apa yang mendatangkan ridho suaminya? Ya kan? Apa yang mendatangkan ridho suaminya? Ya, misalkan datang, "Mi, aku capek. Apa pijet ta?" Iya. Ya, dipijeti. Walaupun mungkin capek. Ya, walaupun mungkin capek. Kemudian mendatangkan kesenangan pada diri suaminya. Apa yang membuat suaminya senang? Ya, jangan sampai suaminya itu dibuat senang oleh orang lain, tapi istrinya nggak pernah buat senang suaminya. Ya, masa ketika misalkan suaminya datang ke minimarket, ya, dipanggil, disapa, ya, selamat pagi, selamat belanja,
ya kan, semoga senang datang kembali ke sini. Tapi kalau pulang nggak pernah disapa sama istrinya seperti itu, ya kan? Ya, jadi ketika dia pulang tidak disapa oleh istrinya seperti itu. Maka ya seorang suami akan merasa ini akan sangat berbekas pada dirinya. Sehingga seorang wanita sholihah hendaklah dia berusaha mendatangkan kesenangan pada diri suaminya, walaupun kehidupan dia itu sulit, ya. Jadi berusaha bersabar, berbuat baik kepada suaminya walaupun kehidupannya itu berat. Ada contoh kisah seperti yang terjadi pada Fatimah radhiyallahu taala anha, putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Fatimah radhiyallahu taala anha itu mengadukan kesulitan hidupnya kepada suaminya. Ya, berat. Ngurusi rumah tangga itu berat. Memang ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ngurusi rumah tangga itu berat ya. Mulai dari halaman depan, teras rumah, ruang tamu, ruang keluarga, kamar, kemudian dapur, bahkan sampai kamar mandi. Oke. Ibu-ibu kan kadang yang nguras kamar mandi siapa? Ibu-ibu apa suaminya? Oh, suami, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, kalau saya alhamdulillah yang sering kali nguras istri saya. Ya kan? Jadi berat, ya. Jadi berat. Ya. Memang berat. Nah, Fatimah radhiyallahu taala anha itu pernah mengadu kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Ya kan? Perihal kesulitan hidupnya, berat. Jadi berat. Kemudian Ali suaminya mengatakan, bapakmu barusan, abimu barusan membawa beberapa tawanan. Coba pergi temui dia, minta satu saja untuk membantumu. Akhirnya Fatimah radhiyallahu taala menemui abinya Nabi Muhammad SAW. Tetapi malu itu menghalangi dia daripada minta. Malu itu menghalanginya daripada minta. Akhirnya disampaikan kepada Ali radhiyallahu taala anhu suaminya, dia malu untuk minta seorang pelayan untuk membantu urusan rumah tangganya. Akhirnya Ali sendiri radhiyallahu taala anhu yang datang menemui mertuanya Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi SAW nggak bisa. Masa kepada putrinya diberi, tapi kepada yang lainnya tidak diberi. Nabi SAW mendahulukan yang lain dari kalangan sahabatnya. Nah, akhirnya di malam hari Nabi SAW mendatangi keluarga kecil ini, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Ketika mereka hendak tidur, Nabi SAW duduk di antara mereka berdua, kemudian bersabda, ala u'allimukuma khairam mimma sa'altumani. Mau tidak aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik dari yang kalian minta, yakni seorang pelayan. Kemudian Nabi SAW bersabda, idza akhadtuma mawdaji'akum. Kalau kalian berdua ingin beranjak di pembaringan kalian berdua, fasabbihallaha tsalatan wa tsalatin. Ucapkan tasbih 33 kali. Wahmada tsalatan wa tsalatin. Puji Allah, ucapan alhamdulillah 33 kali. Wa kabbira arba'an wa tsalatin. Kemudian ucapkan Allahu Akbar 34 kali. Fa huwa khairul lakum min khatim. Itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pelayan. Jadi lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pelayan. Ya kan? Tsumma wada'ahuma wa madha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, kemudian meninggalkan mereka berdua. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putrinya dan menantunya dinasihati. Ada yang lebih baik dari seorang pelayan, yakni ketika kita hendak beranjak tidur, hendaklah bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Itu lebih baik daripada kita memiliki seorang pelayan yang akan melayani, membantu urusan rumah tangga kita. Akhirnya ini pun dilakukan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yuraddidu kalimatir Rasulillah. Terus diulang-ulang kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan Ali mengatakan, fa wallahi ma taraktuhunna mudhu 'allamani. Aku tidak pernah meninggalkan, ya kan, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari aku ucapan ini.
ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberat apapun urusan rumah tangga itu ada solusinya. Memang ini ciri karakteristik kehidupan dunia. Ibu-ibu kalau hidup di dunia ya seperti ini karakteristiknya. Kalau ingin nanti menjadi seorang ratu, di surga tempatnya. Nanti di surga itu nggak perlu ibu-ibu ya kan bersih-bersih rumah, nggak perlu. Ya, istananya walaupun megah nggak perlu nyapu-nyapu dari depan sampai belakang, itu kan. Kemudian ngepel, kemudian nguras kamar mandi, kemudian masak, nggak perlu. Tetapi dalam kehidupan dunia seperti ini, ya seperti ini keadaannya. Memang berat. Kehidupan rumah tangga itu berat. Ngurusi rumah itu juga berat. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha itu juga pernah menceritakan bagaimana dia berbakti melayani suaminya Az-Zubair yang ngurus rumahnya. Ya, padahal Zubair itu punya kuda. Asma radhiyallahu ta'ala anha juga ngurusi kudanya. Mencarikan makanan untuknya, memberi makan untuknya, kemudian ngairi tempat minum dari kudanya itu. Bahkan Asma binti Zubair radhiyallahu ta'ala itu juga memindahkan biji-bijian dengan cara memikulnya. Ini diceritakan oleh Imam Bukhari Muslim. Di mana Az-Zubair menceritakan, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala menceritakan, Zubair itu menikahiku dan dia punya harta yang mana dia tidak punya budak untuk mengurusinya. Ya kan? Maka aku yang memberi makan kudanya, ya kan? Aku yang mengisi bejana-bejana kudanya. Ya kan? Aku pindahkan, ya kan? Air, kemudian aku masukkan ke dalam sana dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini diceritakan oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Sampai akhirnya ketika hal ini diketahui oleh bapaknya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu pun iba kemudian memberikan seorang pembantu yang membantu urusan rumah tangga dia. Tapi setelah berlalu masa yang lama. Ya kan? Jadi setelah berlalu masa yang lama. Asma tidak pernah mengeluh ketika dia melakukan hal seperti ini, nggak pernah mengeluh. Ya, jadi tidak pernah mengeluh. Nah, buah daripada tidak mengeluhnya dia itu akhirnya Allah berikan jalan keluar. Ibu-ibu kita pun kalau misalkan tidak mengeluh, mesti jalan keluar itu ada. Ya seperti tadi misalkan suaminya datang, ya bi minum apa? Tapi minta maaf di rumah adanya hanya air putih. Saya mau buatkan nggak ada apa-apa kecuali air putih. Nah, mesti ada solusi. Suaminya kan bilang, kasihan istri saya, ya kan? Jadi mau buat teh saja, buat kopi saja, buat sirup aja enggak ada. Ya kan? Mesti dia akan tergerak. Makanya banyak akhirnya suami itu kalau pulang mesti bawa apa-apa dan lain sebagainya. Akhirnya hal itu tanpa disadari akan merubah perilaku suami. Suami akan senantiasa melihat apa yang enggak ada di rumah ya. Akhirnya dibelikan. Ya, apa yang enggak ada di rumah akhirnya dibelikan. Oh ternyata belanja itu nggak cukup ya 100.000. Saya selama ini ngasih uang 1 juta kepada istri saya ternyata nggak cukup. Nah akhirnya suami tahu. Ya kalau nggak seperti itu suami nggak tahu. Kan taunya suami ngasih uang 1 juta kok cukup saja dalam 1 bulan. Oh ternyata istrinya yang nekori. Nah kayak gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena komunikasinya antara istri dengan suami kadang juga tidak baik. Nah, jadi kalau seorang istri itu bersabar, insya Allah jalan keluar itu akan ada dengan sendirinya. Oh istri saya nggak bekerja, kok bisa ya bertahan dengan uang 1 juta, akhirnya ditambahi dan lain sebagainya. Nah, ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, sekali lagi seorang wanita muslimah itu, seorang wanita yang sholihah, dia akan mengabdi untuk rumahnya, mengabdi untuk suaminya, melayani suaminya, melayani rumahnya. Karena dia tahu betapa besarnya hak suaminya. Dan hak suami itu sangat besar. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Ahmad dan Al-Bazzar, ya,
La yasluhu li basyarin ay yasjuda li basyarin. Tidak boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain. Walau saluha li basyarin ay yasjuda li basyarin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau sekiranya manusia itu boleh duduk kepada sujud kepada manusia yang lain, aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak seorang suami atas istrinya. Ya, Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan karena besarnya hak suami atas istrinya. Ya, jadi hak suami itu sangat besar. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini harus betul-betul kita masukkan di dalam dada kita. Nah, dalam hadis sahih yang lain diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin." Kalau sekiranya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada manusia yang lain, la amartul mar'a an tasjuda li zaujiha. Aku akan merintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Kalau boleh. Tapi ternyata tidak boleh. Sujud itu hanya kepada Rabb alam semesta beserta isinya. Nah, Nabi bersabda seperti ini, la amartul mar'a an tasjuda li zaujiha. Aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya karena besarnya hak seorang suami. Besarnya hak seorang suami. Bahkan dalam hadis Aisyah itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ah?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak kepada seorang wanita? Nabi bersabda, zaujuha, suaminya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, fa ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alar rajul? Manusia yang paling berhak kepada seorang laki-laki siapa? Nabi SAW bersabda, ummuhu, ibunya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan apa? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Menunjukkan bahwa seorang istri itu punya kewajiban besar kepada suami. Dan seorang suami itu punya kewajiban besar kepada ibu. Ya. Jadi seorang suami punya kewajiban besar kepada ibu. Seorang istri punya kewajiban besar kepada suami, seorang suami punya kewajiban besar kepada ibu. Ini aturan dalam agama. Dan ini yang menjadikan keseimbangan. Jadi ini yang menjadikan keseimbangan. Ya, seringkali masalah rumah tangga itu karena tidak memahami hal seperti ini. Beberapa kasus masalah rumah tangga itu seringkali muaranya adalah dari masalah ini juga. Ya, seorang istri nggak tahu haknya suami, ya kan? Dan seorang istri juga tidak tahu haknya ibu mertuanya kepada suaminya. Ini seringkali menjadi permasalahan rumah tangga. Nah, kalau ini kita tanamkan, insya Allah akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Ya, nah, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai. Wanita ini punya hajat. Ketika dia selesai dari hajatnya, maka Nabi bersabda, adzatu zaujin anti. Kamu punya suami? Wanita ini mengatakan iya. Kemudian Nabi bersabda, fa kaifa anti lahu? Bagaimana engkau memosisikan dirimu terhadap suamimu? Wanita ini mengatakan, ma'aluhu illa ma'ajizu anhu. Aku enggak pernah bantah, aku enggak pernah ngurangi haknya kecuali yang aku enggak mampu. Misalkan sakit, ya kan? Misalkan datang bulan, ya kan, dan lain sebagainya. Maka Nabi bersabda, ungduri aina anti minhu, lihat bagaimana engkau memperlakukan suamimu, fa innahu jannatuki wa naruki, karena sesungguhnya itulah surga dan neraka. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, surga dan nerakanya seorang wanita itu tergantung bagaimana dia memperlakukan suaminya. Jadi tergantung bagaimana dia memperlakukan suaminya. Jadi surga dan nerakanya ibu-ibu tergantung bagaimana ibu-ibu bisa memperlakukan suaminya. Kalau ibu-ibu tahu betul haknya suaminya, ya kan? Kemudian senantiasa menunaikan hak suaminya, ya kan? Maka ya itulah surganya ibu-ibu. Tetapi kalau ibu-ibu tidak tahu bagaimana memperlakukan suaminya, tidak mengetahui hak-hak suaminya, ya kan? Maka seperti itulah nanti surga dan nerakanya ibu-ibu. Nah, ini harus ditanamkan betul pada diri kita sebagai seorang istri.
Jadi harus ditanamkan betul pada diri kita sebagai seorang istri. Ini yang menjadikan seorang istri itu perhiasan yang paling indah. Ya. Menjadikan seorang istri perhiasan yang paling indah. Bukan perhiasan ketika istrinya keluar paling cantik daripada istri-istri yang lain. Tetapi ketika pulang di rumah, istrinya ini paling jelek daripada istri-istri yang lain. Karena apa? Kecantikannya untuk orang di luar tapi tidak untuk suaminya. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kecantikannya untuk orang lain tetapi bukan untuk suaminya. Ya kan? Ya, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ya, dia akan berhias untuk suaminya, dia akan berpenampilan cantik untuk suaminya, tidak untuk yang lainnya. Dia senantiasa memenuhi haknya, ya kan? Nah, ini yang menyebabkan ya kan kehidupan rumah tangga itu jadi bahagia. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini. Jadi yang harus difahami oleh seorang wanita muslimah, seorang wanita salihah, bagaimana dia menjadi perhiasan dalam rumah tangga. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani. Ya. Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa hafizat farjaha." Wanita itu kalau sholat yang 5 waktu, puasa pada bulannya, yakni bulan Ramadan, taat kepada suaminya dan menjaga kemaluannya. 4, ibu-ibu, 4 ini. 4 ini perhatikan. Jika seorang wanita itu sholat yang 5 waktunya, nggak perlu sholat sunnah. Kadang mau sholat sunnah itu terbentur pekerjaan rumah tangga. Mau sholat, anaknya nangis gitu kan. Ya kan, mau sholat sunnah anaknya nangis. Akhirnya berusaha untuk menenangkan anaknya. Ya kan, yang satu nangis, yang satu minta makan. Yang satunya lagi minta susu. Karena apa? Karena melihat adiknya, ya kan, minum ASI, akhirnya kakaknya minta susu, kakaknya lagi minta makan, gitu kan? Karena sama-sama pengen diperhatikan, sehingga seorang wanita nggak bisa mau sholat sunnah itu nggak bisa. Kadang zikir atau wirid setelah sholat itu ya disambi sambil ngasih makan anak-anaknya. Nabi SAW bersabda, kalau seorang wanita itu sholat yang 5 waktunya, sholat 5 waktu, nggak pakai sholat yang lain. Wa shamat syahroha, dan puasa di bulan Ramadan. Mau puasa sunnah susah, karena apa? Harus ngasih ASI, pekerjaan rumah tangga juga berat, ya kan? Sehingga bisanya hanya puasa Ramadan saja. Wa ta'at zauja, tapi dia juga taat kepada suaminya yang ketiga. Ini penting. Jadi taat kepada suaminya. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Ketika suaminya kerja, dia jaga kemaluannya, dia jaga dirinya, ya kan? Dia jaga dirinya. Ya, termasuk di media sosial, ya kan? Dia jaga dirinya. Ya, qilalaha, nanti akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati aw min ayyil abwabi syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kamu suka. Fadilah, keutamaan seorang wanita yang taat kepada suaminya. Fadilah, keutamaan seorang wanita yang tahu haknya suaminya. Menjadi sebab seorang wanita nanti ketika dalam kehidupan akhir itu bebas memilih pintu surga mana saja yang dia mau memasukinya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, masuk pintu surga dari pintu surga mana saja yang dikehendaki itu penting ya. Kenapa? Ya, coba kita renungkan. Kita ini di padang mahsyar berdiri 50.000 tahun lamanya. Berdiri 50.000 tahun lamanya. Nggak bisa duduk, nggak seperti sekarang ibu-ibu duduk sambil selonjoran, ya kan, sambil melipat kakinya, bahkan AC-nya dinyalakan, ya kan, enak, ada naungan, ada tutup di atas kita. Nanti di padang mahsyar itu 50.000 tahun kita langsung, ya kan, tersengat matahari yang jaraknya dekat di atas kepala kita. Kita tidak makan, kita tidak minum. Kemudian nanti setelah itu kita akan mendapatkan catatan amal perbuatan kita.
Kemudian nanti setelah itu amal perbuatan kita ditimbang. Kemudian setelah ditimbang nanti kita semuanya harus lewat neraka. Ya, Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 71, wa im minkum illa waridhuha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harus melewati neraka. Jadi nanti kita ayat 70 ya, surat Maryam. Jadi tidak ada seorang pun dari kita kecuali harus lewat neraka. Ya, ibu-ibu semuanya, kakek buyutnya, ya kan, anak cucu cicitnya, semuanya akan lewat neraka. Karena ala rabbika khatmam maqdiya, itu ketetapan yang mesti terlaksana. Nah, ketika kondisinya seperti itu, orang itu pengen sekali segera masuk ke dalam surga. Ya, kayak kalau misalkan sekarang kondisinya sekarang mulai panas ini, berapa hari mulai hari ini panas, berapa hari kemarin anginnya kuat. Beberapa hari sebelumnya bahkan pagi hari itu hujan ya. Ini mulai panas lagi. Orang kalau panas di luar itu pengen, misalkan mau jalan-jalan ke mall itu kan, ya kan, pengen segera masuk ke mall. Kalau panas pengen segera masuk ke mall, dapat AC-nya. Kalau di sini pengen segera masuk masjid, nyalakan AC, nyalakan kipas di dalamnya. Sama dalam kehidupan akhir pun seperti itu. Ketika sebelumnya kita kepanasan di mahsyar, kemudian berjalan di atas neraka, di bawah kita ada neraka yang kita sangat mudah terjatuh di bawahnya. Apalagi kanan kirinya ada pengait yang akan narik kita untuk masuk ke dalamnya. Siapapun pengen segera masuk ke dalam surga. Nah, jumlah manusia yang banyak tentu akan berdesak-desakan. Kita pengen segera masuk ke dalam surga. Kalau kita melihat, oh sebelah sana pintunya terbuka dan yang masuk sedikit, saya tak masuk sana saja. Saya tak masuk sana, saya tak masuk lewat sana. Ini adalah nikmat. Ini adalah nikmat. Yang berarti juga mesti masuk surga. Dan rumusnya cuma 4, ibu-ibu. Idza shalatil mar'atu khamsa, kalau seorang wanita itu sholat yang 5 waktunya. Kemudian shamat syahruha, puasa di bulan Ramadannya, atau atzauja, dan taat kepada suaminya. Ini teori ya, tapi memang pelaksanaannya kadang berat. Ya, jadi pelaksanaannya kadang berat. Makanya terus bersabar dan ditingkatkan, ya kan? Bagaimana pengabdiannya kepada suami dan keluarganya. Wa hafizat farja, dan menjaga kemaluannya. Nanti akan bisa masuk pintu surga mana saja. Akan bisa masuk pintu surga mana saja. Ya. Dalam hadis Ummu Sulaim, hadisnya Ibnu Majah, Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah berkata, Nabi SAW pernah bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zaujuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun yang suaminya itu ridho karena apa? Suaminya baik, sholih, kemudian istrinya ini senantiasa taat kepada suaminya, ya kan? Senantiasa patuh kepada suaminya, maka dia akan masuk surga. Jaminan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jaminan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau suami itu ridho, rela, yes, saya nggak punya istri lagi seperti beliau, seperti dia. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha itu kan bilang gini, Khadijah lagi. Ya. Jadi seperti itu kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering nyebut Khadijah, ya kan? Kalau ngasih sedekah ini untuk temannya Khadijah dan lain sebagainya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan perkataan yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enggak suka. Ya kan? Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan banyak karunia dengan dia. Aku diberikan anak oleh dia. Kemudian ketika Nabi SAW didustakan, yang paling banyak menghibur itu Khadijah. Ketika Nabi SAW uzlah, menyendiri di Gua Hira. Nabi SAW menyendiri di Gua Hira itu bukan hanya semalam langsung didatangi malaikat Jibril, mboten. Tapi Nabi SAW disebutkan dalam kitab Ar-Rahil Al-Maktum itu sampai sekira 2 tahun. Karena lihat kerusakan kaumnya, Nabi SAW sering menyendiri. Kaumku kok seperti ini sih? Ya kan? Berhala disembah, patung disembah. Tetapi Rabbul Ka'bah tidak disembah. Nabi menyendiri beberapa hari, kadang sampai beberapa pekan. Ya kan? Ketika Nabi SAW didatangi malaikat Jibril, setelah 2 tahun itu, Nabi SAW pulang. Ya kan? Nabi SAW menggigil. Kemudian Nabi SAW menceritakan kisahnya. Apa jawabannya Khadijah? Khadijah bukan malah menyalahkan. Ya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu mendapati suaminya sering sering datang ke masjid atau bahkan sering beberapa saat tidur di masjid,
Atau mungkin suaminya sering beberapa hari nggak pulang gitu kan. Kadang ada yang curiga sama suaminya, ngapain nggak pulang, salah sendiri sampai nggak pulang, akhirnya seperti itu. Khadijah ketika Nabi SAW pulang nggak disalahkan. Kenapa Anda sendiri ya sering ninggalkan saya, ya ini dampaknya gitu. Khadijah enggak, Khadijah malah menghibur, sekali-kali enggak. Orang seperti Anda itu nggak mungkin akan dimusuhi, kan ada yang guna-guna, nggak mungkin, malah dihibur sama Khadijah. Anda itu orangnya suka nyambung silaturahim, suka membantu orang yang kesulitan, bantu orang yang kekurangan, ya kan, membela kebenaran. Nggak mungkin orang seperti Anda itu akan dimusuhi. Akhirnya Khadijah bawa suaminya ketemu dengan saudara sepupunya, yakni Waraqah bin Naufal. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, seperti itu, ya kan, seperti itu. Itu yang menyebabkan Nabi SAW ridho. Ketika kaum muslimin yang ada di Mekah itu diboikot selama 2 tahun. Selama 2 tahun, ya kalau tidak salah itu. Khadijah gunakan kekayaannya untuk mendukung dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendukung dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibu-ibu, ini kan majelis taklim Khadijah ya. Ibu-ibu perlu sering ngaji sirahnya Khadijah. Bagaimana Khadijah itu menjadi seorang wanita salihah yang punya hati tersendiri di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Khadijah yang kaya itu kan Khadijah. Ya, dia seorang manajer tanpa perlu keluar rumah. Dia pintar melihat orang, ya kan, oh orang ini bisa saya ajak untuk muamalah. Wis tak suruh dia untuk dagang, bawa barang saya, nanti keuntungannya dibagi berdua, bagi hasil seperti itu. Khadijah pintar. Makanya dia wanita kaya. Ya kan? Dia wanita kaya. Dia seorang manajer, dia seorang yang pintar. Nah, kekayaannya digunakan untuk menopang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul ridho kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ibu-ibu barangkali bisa bercermin salah satunya dengan sahabat yang mulia Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Itulah perhiasan dunia yang paling baik dari banyak perhiasan dunia yang dimiliki oleh seorang manusia. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya, bagaimana seorang wanita itu nanti bisa bukan hanya menjadi istri dari suaminya di dunia saja, tetapi juga menjadi istri bagi suaminya di surga. Ibu-ibu pengen buatan kali bojone teng surga sareng-sareng. Atau jangan-jangan wis gak apa-apa Pak, sampean golek bojo liya ke surga. Ya. Saya yakin ibu-ibu pengen ya berdua dengan suaminya sampai pun di surga. Bahkan ibu-ibu akan menjadi ratu bidadarinya surga. Ibu-ibu walaupun suaminya di dunia nggak poligami, nanti di surga poligami. Karena itu sudah ketentuannya, ya. Tapi jangan khawatir, ibu-ibu akan menjadi ratunya bidadari. Ya, akan menjadi ratunya bidadari yang paling cantik sendiri. Karena dalam hadis Aisyah disebutkan, apakah bidadari surga lebih baik daripada wanita-wanita dunia yang masuk ke dalam surga? Jawabannya, wanita-wanita dunia yang masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena mereka sudah mengalami ujian. Ibu-ibu ini diuji dalam kehidupan dunia. Diuji apa? Taat kepada suaminya, memenuhi hak suaminya, menjaga kemaluannya. Beda dengan bidadari surga. Mereka nggak mendapatkan ujian itu. Nah, agar menjadi seorang istri di surga, bidadari surga, Nabi bersabda, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian di surga? Nabi bersabda kepada para sahabat. Qulna, kami katakan, bala ya Rasulullah. Baik wahai Rasulullah, kami ingin. Siapa sih istri kami di surga nanti? Siapa dari istri-istri kami yang nanti akan menjadi istri kami dalam kehidupan surga? Nabi bersabda, waludun wadudun, yang banyak memberikan anak dan banyak memberikan kasih sayangnya. Ya, banyak memberikan anak, memberikan kasih sayangnya. Tapi kalau waludun sekarang ini aneh ya. Wah, anaknya berapa? Anaknya 3. Oh, banyak ya. Anaknya berapa? 6. Banyak ya. Gitu. Padahal kalau dulu kan anaknya sampai pinten, Bu? 10. Ini ada teman ustadz di sini. Saya lihat tadi dapat jadwal khutbah juga di sini. Dia teman saya dulu pondok. Anaknya 10. Anaknya 10. Kalau sekarang itu luar biasa, Bu ya. Padahal kalau dulu ya biasa.
Ya, biasa. Saya saja anak saya 5 ya. Orang sudah bilang banyak. 5 putri semua lagi, gitu kan. Saya nggak punya anak laki-laki, punaknya putri semuanya. Alhamdulillah. Gitu. Ya, jadi istri kalian di surga itu adalah waludun wadudun, ya, yang punya banyak anak dan wadudun, banyak memberikan kasih sayang. Kemudian Nabi bersabda, idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zaujuha. Kalau seorang istri ini marah atau dia disakiti atau suaminya marah, apa yang dilakukan istri? Qalat, dia berkata, hadi yadi ala yadika, bi, iki tanganku, tanganmu, ya kan? La aktakhilu bi ghamdi hatta tardo, enggak tak lepaskan sampai sampean ridho. Itu adalah istri seorang laki-laki di surga. Jadi ketika istri ini marah, ketika dia disakiti misalkan, atau ketika suaminya marah, enggak tahu, mungkin bisa saja istrinya yang salah, bisa saja suaminya yang salah. Ya, kadang wanita laki-laki itu egoisnya tinggi. Ya, karena bagaimanapun ya laki-laki dia pemimpin biasanya karena dia senantiasa berada di atas maka egonya tinggi. Tapi istri ini berkata kepada suaminya, bi ingin di tanganku gak tak culno sampai ya kan engkau ridho, sampai engkau rela. Ya. Nah, kalau seperti itu ibu-ibu akan menjadi ya kan wanita yang paling cantik di surga, menjadi istri bagi suaminya. Nah, ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini perhiasan dunia. Ya, bukan malah marah. Ya, suaminya marah, wis aku tak mulih. Ya, suaminya bilang, "Ya, mulih kono." Nah, kayak gitu. Kalau sudah seperti itu susah. Ya, rumah tangga mau dipertahankan itu susah. Memang harus ada yang ngalah. Tapi karena ini pengajian ibu-ibu, saya bilang ibu-ibunya juga harus ngalah. Kalau pengajian bapak-bapak ya tak sampaikan bapak-bapaknya juga harus tahu diri. Ya. Jadi seperti itu. Ya, khususnya di sini ya kan, sebaik-baik istri kalian di surga itu adalah yang banyak memberikan anak, banyak memberikan kasih sayangnya ya kepada suaminya. Jika dia marah atau suaminya marah atau dia disakiti, maka dia akan genggam tangan suaminya, dia tidak akan melepaskan sampai mendapatkan ridho suaminya. Ya. Ibu-ibu ini memang berat karena bagaimanapun ya kadang kita punya ego ya kan. Tapi kalau kita ego-egoan ya nggak akan pernah ada yang mengalah ya kan. Jadi harus ada yang mengalah salah satunya ya, khususnya kalau ini ibu-ibu akan menjadi istri daripada suaminya di surga, menjadi ratu bidadari di surga. Nah, di antara contoh lain dalam hadis Sahihain ya kan, dalam kitab Fathul Bari juga disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, ini yang menjadikan seorang istri itu perhiasan dunia. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fabata ghadban 'alaiha la'anatul malaikatu hatta tusbiha. Ya. Jadi Islam itu bukan hanya menyediakan pahala yang besar ya bagi ibu-ibu ketika ibu-ibu mencari ridha suaminya ya. Ketika seorang wanita itu memenuhi panggilan suaminya, ya kan, itu akan mendatangkan pahala yang besar. Ya. Sebaliknya kalau tidak memenuhi panggilan suaminya akan mendatangkan dosa yang besar. Makanya ini termasuk dosa besar. Nabi bersabda, jika seorang suami memanggil istrinya ya kan ke tempat tidurnya dan dia tidak mendatanginya, kemudian ketika istrinya enggak mendatanginya, kemudian semalam itu suaminya marah, maka la'anatul malaikah, para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Ya, melaknatnya sampai pagi. Ya, jadi ibunya atau istrinya dipanggil, "Mi, sini Mi," gitu kan. Tapi istrinya enggak datang. Sampai pagi dilaknat. Tapi sebaliknya kalau istrinya mendatangi itu ibadah. Ya. Jadi itu adalah ibadah. Jadi memenuhi hajatnya suami itu ibadah. Ini sebenarnya ibadah yang ya boleh dikatakan ibadah yang enak itu ya ini. Oke. Jadi ibadah. Artinya seorang wanita akan dapat pahala dari hal ini. Ya kan?
Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim juga disebutkan dari Abu Hurairah, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah seseorang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, tapi istrinya enggan, illa kana alladzi fis sama sakhitan 'alaiha, kecuali yang di langit itu murka kepada wanita itu, hatta yardo anha, sampai suaminya rela ridho, ya kan, harus minta maaf. Maaf Bi, aku tadi lagi kecapean, nggak kuat, jadi sampai ngantuk. Oh iya sudah. Nah kalau seperti itu baru yang ada di langit nggak murka. Tapi selama suaminya belum ridho, sampai suaminya kepikiran, istri ini, ya kan, Umi ini seperti ini, pikirannya macam-macam, ya kan, sampai tidurnya itu terbawa ke mimpi gitu kan, ya masalahnya itu terbawa ke mimpi, ya kan. Maka selama itu, maka yang ada di langit itu murka kepada istri ini, kepada wanita ini, ya. Bahkan laknat dari Allah SWT itu bukan hanya yang tidak mendatangi, termasuk yang taswif, ya, yang nunda-nunda, Mi, kene mi pijetono, tapi ini masih ngurusi yang lain gitu kan, masih masak, masih ini dan lain sebagainya. Taswif itu pun dapat laknat. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya, Nabi SAW bersabda, la'anallahul musawwifat. Allah melaknat al-musawwifat, wanita-wanita yang taswif, menunda-nunda, allati yad'uha zaujuha ila firasyi, yang suaminya memanggilnya ke tempat tidurnya. Dipanggil. Sik, tapi ini acaranya lagi seru-serunya, ya, nanti saja gitu kan. Jadi ditunda-tunda. Fataqulu, dia mengatakan saufa, hatta taghlibuhu ainahu, sampai akhirnya karena suaminya nunggu ketiduran. Ya, ketiduran. Oh, itu dilaknat oleh Allah. Jadi ibu kalau dipanggil sama suaminya, langsung penuhi panggilannya. Jangan sampai menunda, ya kan? Karena kalau menunda-nunda itu sudah cukup mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun, ya, ini beberapa di sini kaitannya dengan masalah memenuhi hajat batin, ya. Sampai pun ketika seorang wanita itu berada di atas tungku api, dalam hadis Bazzar, ya kan, Nabi bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu, jika seorang suami memanggil istrinya ila firasyihi, untuk mendatangi tempat tidurnya, faltujib, hendaklah segera menjawab, wa in kana 'ala dhahri qatabin, ya kan, walaupun dia berada di atas pelana. Jadi sedang berada di atas pelana kuda, di atas pelana tunggangan. Ibu-ibu di atas sepeda motor, lagi mau naik sepeda motor, kemudian suaminya manggil, Mik, jangan keluar dulu, kemana? Ayo ke sini, ikut aku gitu kan. Sik Pak, ini mau nyampaikan, mau ada hajat, mau ada perlu. Tinggalkan sudah, dimatikan sepeda motornya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi bersabda, idza da'a ar-rajul zaujatahu li hajati, jika seseorang suami memanggil istrinya untuk hajatnya, fal ta'ti, dalam mendatanginya, wa in kanat ala tanur, walaupun dia di atas tungku api, ya, di atas kompor, ya, sedang nyalakan kompor, nyalakan tungku api. Kalau tanur itu lebih sulit ibu-ibu menyalakannya, ya. Kalau sekarang kan tinggal cetek gitu aja langsung apinya nyala. Kalau tanur itu harus ditiup dulu, ya kan, harus dikipasi dulu. Mungkin nyalakannya itu perlu beberapa menit, ya kan. Sudah tahu seperti itu, suaminya manggil, sudah tinggalkan. Ini akan mendatangkan ridho. Ini diantara bentuk taat kepada suami, ya. Jadi sebagai bentuk ketaatan kepada suami. Kenapa ibu-ibu seperti itu? Karena suami itu sekali lagi godaannya banyak di luar itu kan, kerja, ya, seperti di negara kita, ya. Kalau di negara yang diterapkan syariat Islam, ya kan, mereka masih banyak yang mutahajibah. Itu pun godaannya berat, apalagi di negeri kita. Ya kan, wanita-wanita kerja di medan kerjanya laki-laki, mereka pun berias mereka itu lebih cantik daripada yang ketika mereka di rumah. Kita nggak bisa nyalakan suami kita, ya kan, karena suami kita bekerja. Walaupun suami kita sudah berusaha untuk menundukkan pandangan, tapi ya tetap saja nggak bisa. Ya, belum lagi di jalan, ya.
Oleh karena itu, tugas menjaga agama suami itu ada pada diri ibu-ibu. Termasuk nanti, kalau ngomong di depan kajiannya bapak-bapak, tugas menjaga agama istri itu di tangannya bapak-bapak. Jadi sebenarnya bukan hanya hajatnya seorang suami yang harus dipenuhi istri, tapi termasuk hajatnya istri juga harus dipenuhi suami. Ya, harus dipenuhi suami. Nah, Nabi dalam hadis Muslim pernah bersabda, jika seseorang dari kalian a'jabathul mar'ah, jika seseorang dari kalian ada seorang wanita yang menakjubkan dia, fawaqa'at fi qalbi, kemudian terngiang-ngiang di hatinya, waduh, wanita ini, falya'mat ila imraati, datangi perempuannya, datangi istrinya, falyuwaqiha, kemudian gauli, fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, itu akan menghilangkan apa yang ada di pikiran dia. Kenapa Nabi SAW bersabda seperti ini? Karena laki-laki itu banyak gangguannya, banyak godaannya. Maka istri membantu menjaga agamanya suaminya, sampai pun di atas tungku api, sampai pun berada di atas kendaraan. Ya, ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah a'lam bishawab. Ada ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, murka Allah Subhanahu Wa Taala kepada wanita yang dia tidak taat kepada suaminya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Nabi bersabda, "Salasatun la tuqbalu lahum salatun wa la tas'udu lahum ila sama'i hasanah." Ada 3 orang yang salat mereka itu enggak akan diterima dan kebaikan mereka enggak akan naik ke langit. Ibu-ibu melakukan kebaikan apapun naik ke langit, ya. Seperti pengajian hari ini, ada yang bawa makanan, itu kebaikan, itu akan naik ke langit. Ibu-ibu ngaji hari ini, itu mendatangkan kebaikan dan kebaikannya itu naik ke langit. Tetapi ada 3 orang yang sholat mereka tidak akan diterima dan kebaikan mereka tidak akan naik ke langit. Pertama adalah al-abdul abik, seorang hamba yang melarikan diri. Hatta yarji'a ila mawalihi, hingga dia kembali kepada tuannya. Fayada'u yadahu fi aidim, kemudian dia meletakkan tangannya di tangan tuannya. Dia kembali kemudian meletakkan tangannya di tangan tuannya. Ya. Kemudian yang kedua, wal mar'ah as-sakhitu 'alaiha zaujuha. Seorang wanita yang suaminya murka sampai suaminya itu rela. Jadi ketika dia melakukan kebaikan apapun, sholat kebaikannya nggak akan pernah naik ke langit, nggak akan dianggap oleh Allah, nggak dicatat. Demikian juga sholat mereka nggak akan dikabulkan. Ya, ini seorang wanita yang suaminya murka sampai dia ridho. Ini berarti menguatkan hadis-hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya disebutkan laknat, ya, yang di langit itu melaknat ya wanita ini sampai suaminya ridho, sampai suaminya rela. Dan yang terakhir, wasukronu hatta yashuwa. Orang yang mabuk sampai dia sadar. Jadi orang yang mabuk sampai dia sadar. Maksudnya di sini apa? Kalau suaminya ini adalah orang yang salih, dia minta haknya, ya kan? Ternyata istrinya tidak menunaikan haknya, ya. Jadi suaminya ini punya hak, kemudian dia tidak mendapatkan hak daripada haknya dari istrinya, ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau suaminya zalim kemudian minta hak, ya tidak. Suaminya zalim, itu kan, nggak pernah ngasih hak istrinya, itu kan, hak batin, hak lahir. Kemudian suatu ketika minta suaminya hak batin, ya kan? Maka dalam kondisi seperti ini tidak jadi masalah. Tapi kalau suaminya selama ini baik, ya, senantiasa memperhatikan istrinya, ya, dalam kondisi seperti ini maka tidak menjadi masalah. Ya, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam hadis Al-Hakim, dalam kitabun nikah disebutkan, dalam kitabun nikah disebutkan, la yakhillu limra'atin, enggak halal bagi seorang wanita yang tu'minu billahi, yang beriman kepada Allah, anta'zana fi baiti zaujiha, mengizinkan di rumah suaminya masuk seseorang wa huwa kari, sedangkan suaminya itu enggak suka. Ya.
Jadi misalkan ibu-ibu ada yang mau berkunjung ke rumahnya ibu-ibu, dan itu adalah rumah daripada suami ibu-ibu. Sebisa mungkin suaminya diberitahukan, Bi, ini ada yang mau ke rumah. Siapa ini? Oh ya, ya, halal. Jadi yang seperti ini adalah halal. Tapi kalau suaminya diberitahu kemudian jangan, orang itu nanti bisa urusan rumah tangga, orang itu sukanya riba dan lain sebagainya, maka bilang aja, ya, maaf, saya lagi sibuk. Ya memang sibuk kan, urusan rumah tangga itu kan sibuk. Ya, kesibukan yang kalau dicari terus nggak akan pernah ada hentinya. Bahkan kalau dilakukan 1 kali 24 jam urusan rumah tangga itu nggak akan pernah berhenti. Ya, istri saya itu kadang kalau malam ya seperti itu. Ya, malam baru belajar itu kalau anak-anak sudah tidur jam 10 baru buka HP belajar. Ya kan? Karena kalau sebelumnya ya mesti ngurusi anak-anak, ya sing minta susu, yang satu minta ASI, yang satu pengen didulang, ya. Anak-anaknya kecil. Kalau anak-anaknya besar, ya kadang tetap saja kesibukan seorang istri itu masih ada. Kemudian wala takhruja wa huwa karih. Dan seorang istri tidak halal keluar dari rumah sedangkan suaminya itu enggak senang. Enggak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Makanya sebisa mungkin, ya kan, seorang istri itu minta izin. Ya Ustaz, kalau misalkan ke toko sebelah apa perlu minta izin? Ya kalau sudah kebiasaannya, adatnya seperti itu ya tidak jadi masalah. Ya adatnya. Tapi kalau nggak pernah ke pasar, kemudian tiba-tiba ke pasar, nah ini yang perlu minta izin. Wala tuti'u fi ahadan. Tidak halal bagi seorang istri itu taat kepada orang lain. Ya kan? Sedangkan dia tidak taat kepada suaminya. Ya halal. Ya. Ke orang lain nurut, tapi ke suaminya enggak nurut. Ke bapaknya nurut, tapi ke suaminya enggak nurut. Enggak boleh seperti itu. Jadi suami harus didahulukan. Wala ta'zila firasyahu. Enggak halal seorang wanita itu menjauhi kasur suaminya. Ibaratnya kalau seorang suami itu tidur di kamar belakang, ya istri harus ikut kamar belakang. Jangan istri, aku tak di depan aja Pak, aku tak di depan. Ya sebenarnya kehidupan rumah tangga seringkali masalahnya seperti ini. Dari beberapa kasus, masalahnya sepele, ya kan? Karena punya kamar sendiri-sendiri. Ada dulu yang punya kasus itu gitu. Ya pernah cerita gitu. Lah suami menggoli jenengan jenengan tidur sama suami berapa? 1 bulan 1 kali. Jadi selebihnya itu apa? Dia tidur sama anaknya, suaminya tidur sendiri. Itu setan itu seringkali bisiki ketika kita di malam hari. Kita lagi ada hajat, tapi istri kita enggak di samping kita, bisiki sudah. Dan setan mengobarkan api permusuhan. Ibu-ibu jangan punya pikiran bahwa setan hanya mengobarkan permusuhan orang di luar. Enggak, dalam kehidupan rumah tangga seperti itu. Jadi mengobarkan permusuhan antara suami terhadap istri. Istri kok sepertinya enggak mau sama saya. Ya kan? Akhirnya pikirannya gini. Bangun pagi, gegeran. Ya, ucapannya tinggi, istri enggak terima, ucapannya juga tinggi. Akhirnya seperti itu. Saya beberapa kasus juga tahu. Jadi suami itu pengen sama istrinya, didatangi, ngomong baik-baik, tapi istrinya lari. Ya kan? Padahal sebelumnya itu sayang-sayangan gitu kan, istrinya lari. Pagi hari suaminya bangun, kamu tak talak. Setan sudah membakar api permusuhan selama malamnya itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ta'zila firasyahu." Jangan engkau menjauhi tempat tidurnya. Ini termasuk perhiasan. Ya namanya perhiasan itu kan dibawa kemana-mana. Makanya kadang LDRan itu masalah, ibu-ibu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu punya suaminya kerjanya di luar kota gitu kan, kemudian anaknya masih kecil, sudah ikut suami saja. Ya, jangan wis kita di rumah ini aja, tapi suaminya di sana. Ingat, ketika suami kerja di sana itu fitnahnya besar, cobaannya besar, berat. Tapi kalau ibu-ibu di sana suaminya capek, Bi, minum apa tak buatkan, itu kan. Capek Bi, tak pijeti. Ya kan? Suami itu akan senang, akan bahagia. Ya kan? Nah, istrinya adalah qurrata ayun, penyejuk mata.
Jadi seberat apapun pekerjaan itu ketika pulang ke rumah lihat istrinya, matanya sejuk. Melihat anak-anaknya, ya kan, jiwanya berbunga. Seperti itu. Maka jangan jauh-jauh dari tempat tidur suami. Wala tadribau, jangan sampai istri itu mukul suaminya. Disebutkan Nabi. Pada umumnya walaupun nggak ada ya ceritanya orang wanita mukul suaminya, kecuali kalau seorang wanita itu dulunya mantan karateka ataupun mantan pesilat itu kan. Jadi biasa mukul orang gitu kan. Kemudian dia hijrah, ya bisa saja. Bisa saja. Tapi Nabi SAW mengatakan, fa in kana huwa adlam, kalaupun suami itu dia yang zalim, fal ta'tihi hatta turdiyahu, maka datangi suami itu sampai dia ridho, sampai pun suami itu zalim. Tadi kita katakan, kadang kezaliman itu dari suami dan suami susah untuk mengakui. Kenapa seperti itu? Karena suami sudah terbiasa ego. Kenapa? Karena suami senantiasa berada di atas. Makanya kadang gengsi untuk mengakui kalau itu adalah salah dia. Kadang untuk memohon maaf itu, minta maaf itu kadang suami tiba-tiba pulang bawa makanan kita, kesukaan kita. Itu tandanya suami minta maaf. Ya, jangan ibu-ibu tuntut, Mas, gak tak makan sebelum kamu minta maaf. Oh, tambah marah. Tambah marah. Jangan kayak gitu. Jadi ketika suami datang bawa makanan kesukaan kita, belikan makanan untuk anak-anak kita, itu tandanya suami minta maaf. Apalagi suaminya sampai ngomong, kamu capek tak pijet ya. Nah itu tandanya minta maaf. Jangan sampai seorang istri malah nguji suaminya, ya kamu salah kan ya, ayo minta maaf. Oh tambah marah. Jadi seperti itu. Walaupun dia itu zalim, fal ta'tihi, datangi sampai dia ridho. Fa in qabila minha fiha wa na'imat. Jika itu diterima, ya kan, maka ya itulah nikmat. Wa qabilallahu udruha, dan Allah akan menerima udzur wanita ini. Ya kan? Wa aflaja hujjatah. Ya, dan Allah akan menguatkan wanita ini. Istri ini akan dikuatkan. Ya. Wala itsma 'alaiha, dan wanita ini enggak memikul beban dosa. Wa in huwa lam yardo, kalau suaminya enggak ridho, falaqad ablaghat indallahi udruha. Kalau suaminya enggak ridho, gengsinya masih ada. Gengsinya suami ini enggak pernah hilang. Ya, kan ada model laki-laki itu yang gengsinya enggak pernah hilang. Apa sabdanya Nabi SAW? Qad ablaghat indallahi udruha. Allah SWT sudah menyampaikan udurnya. Udah, itu urusan suami dengan Allah. Urusan istri dengan Allah sudah selesai. Allah akan kuatkan dia, Allah akan lindungi dia, Allah akan jaga dia. Ya, ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini dalam Kitabun Nikah, dia mengatakan sanadnya sahih. Ya, ini sangat terang jelas ya bagaimana seorang wanita itu menjadi perhiasan bagi suaminya, yakni enggak halal wanita yang beriman kepada Allah mengizinkan masuk rumah suaminya laki-laki yang suaminya enggak suka, jangan. Ya. Kemudian yang kedua, jangan keluar rumah dalam keadaan suaminya itu benci. Kemudian yang ketiga, wala tuti fihi ahadan, jangan taat kepada seorang pun, termasuk orang tua. Jadi ingat ibu-ibu, ketika ibu-ibu itu sudah menikah dengan suaminya, itu aslinya bapak ibu-ibu itu sudah pasrah, sudah nyerahkan, sudah didik dia. Tugasku anfusakum itu ketika ibu-ibu sudah menikah, maka ku anfusakum menjadi tugas suaminya ibu-ibu, bukan lagi tugasnya bapak. Maka yang ditaati ketika itu adalah suami. Ya, kemudian jangan menjauhi tempat tidurnya suami. Ya, bahkan kalau suaminya tidur di sofa, ya ibu tidur di sofa sekalian, enggak apa-apa. Ya, dilihat sama anak-anak Ustadz, ya enggak jadi masalah. Ya kan, itu juga termasuk mendidik anak-anak kita, ya kan. Bagaimana seharusnya nanti seorang wanita itu memperlakukan suaminya, enggak boleh mukul. Kalau suaminya zalim, ya kan, walaupun suaminya itu zalim, ya datangi. Ya kan, buat sampai suaminya itu ridho. Jadi buat sampai suaminya ridho. Kalau diterima ya sudah. Ya kan, uzur ibu-ibu diterima oleh Allah, ya kan, Allah akan kuatkan ibu-ibu dan ibu-ibu tidak menanggung beban dosa. Tapi kalau tidak diterima, ya sudah, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, mendatangkan
amal yang diterima di sisi Allah Jalla wa Ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita istiqomah. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.